Halo semuanya, selamat malam ya. Balik lagi kita akan bahas menjelang FOMC, FOMC. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat hari ini market masih merah-merah ya, wajar aja lah karena ini masih representasi tren yang kemarin, yang sebelumnya, yang mana market juga masih merah-merah kayak gitu. Nah, kita akan bahas ini FOMC kira-kira akan membawa BTC kemana, apakah volatile, kalau naik ke berapa, dan kalau turun ke berapa. Oke, langsung aja kita lihat dulu jadwalnya ya. Nah, ini FOMC ini tanggal 2, jam 2 yaitu besok guys ya. Karena ya setiap FOMC itu biasanya H+1 setelah di jam kitanya ya. Di bulenya tuh masih tanggal 29, tapi di kita itu harusnya udah tanggal the next day-nya kayak gitu ya. Karena dia selalu di pagi hari karena jam mereka itu jamnya malam hari. Nah, di sini kalau kita lihat di sini FOMC itu ada FOMC statement di jam 2 ya. Kemudian di jam 2 juga disusul dengan interest rate decision atau keputusan daripada suku bunga. Nah, yang ini yang biasanya mengakibatkan pergerakan harga itu fatal gitu. Apakah dia akan pause, apakah dia akan increase atau decrease gitu ya. Biasanya bukan di crash tapi cut gitu. Biasanya di cut itu yang menjadi good news banget. Tapi kalau misalnya kayak gini, ini kan pause ya. Jadi artinya ini ya netral-netral aja. Tapi apakah netralnya itu bagus? Oh, belum tentu. Kita akan menunggu jam 20.30 yang mana itu ada press conference-nya. Dan di sini harusnya volatile-nya itu akan terjadi dan luar binasa. Ya kenapa? Ya karena kita kan nggak tahu nih ya apa bacotan permulaannya itu akan selalu dengan good afternoon gitu kan, ladies and gentlemen gitu, bla 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 bla, crash gitu atau ngepam gitu kan, kita kan nggak tahu guys ya. Cuman di sini aku belum dapet apa-apa tentang tentang market ini ya, seperti gimana gitu ya. Nah, jadi marketnya ini kalau kita lihat akan bergantung nanti sama keputusan hawkish atau dovish-nya si The Fed itu tadi ya. Nah, kalau misalnya nanti beliau mengatakan akan ada proyeksi apa bla 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 yang mengarah ke market untuk kedepannya akan ada cut rate lagi atau bla 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 bla, itu udah pasti good news. Dan kita bisa melihat nanti di XY atau indeks dolar akan segera ngedump, dan market ya pelan-pelan recovery, dan gold duluan yang pasti akan ngepump kayak gitu. Oke, kita langsung ke chartnya. Nah, di sini aku udah gambar, jadi tinggal diikutin aja ya. Nah, kalau nanti malam tiba-tiba good news, dia akan BTC akan OTW kemana? BTC langsung akan OTW ke sini sih. Fix dia akan ke 104.9 sampai dengan 154 ya. Ini adalah area yang menjadi pergerakan daripada si market tersebut kayak gitu. Jadi ya aku bisa speculating kalau ini adalah area major resistance-nya sementara waktu ya. Setelah kelar ini dia akan mengelarkan 107. Kelar 107 baru bisa all time high harusnya gitu ya. Nah, setelah itu juga kalau kita perhatikan di sini ini ada plan down-nya ya. Plan down-nya ada kemungkinan tiba-tiba nanti dia nge-spike dulu naik 1 atau 2 candle, tiba-tiba nge-wick baru dia terjun menjemput bawah, membentuk double bottom. Ingat, membentuk double bottom ya. Membentuk double bottom baru naik kayak gitu. Bisa nggak bang? Bisa-bisa aja sih. Tapi ya semua itu tergantung daripada nanti kebijakannya kayak gimana. Nah, itu candlenya itu abal-abal banget ya. Nah, jadi kita kayak gini sih, planningnya kayak gini. Ya kira-kira apakah dia akan spike down dulu ke bawah, sekali lagi scam baru naik ke atas ke area sekitar 90 berapa? 97.000 ya. 97.000, 98.000, and then dia baru mengalami kenaikan yang cukup ekstrim atau cukup brutal gitu ya. Tapi ya sebenarnya ini targetnya sama, mau dia turun dulu atau dia ke bawah dulu, targetnya tetap kenaikannya tuh di 104 105, itu targetnya. Dan kalau dia spike down itu udah jelas banget, spike down itu pasti ke bawah ke area demand-nya yang kemarin kayak gitu. Nah, gimana menurut kalian? Apakah akan membentuk plan A atau plan B dulu ya, atau sebaliknya? Dan ataukah dia tiba-tiba good news, tiba-tiba nge-break 105 atau naik ke 110 dan all time high? Ya itu nggak ada yang tahu. Cuman yang jelas di sini udah aku buatin ya, kalau merah kemana, kalau putih langsung naik kemana. Ya, kira-kira kayak gitu sih menuju FOMC. Nah, setelah FOMC itu harus dianalisa lagi guys. Kenapa? Karena biasanya itu masih volatile candle-nya yang
brutal naik turunnya kayak gini modelannya ya, yang spike down kemudian tiba-tiba reverse naik lagi ke atas, spike down naik lagi turun gitu. Dia bakal yang kayak gitu. Tetap akan harus dianalisa lagi apakah dia respect sama supportnya, apakah ini udah memang support atau dia menuju breakdown kayak gitu. Tetap harus dianalisa lagi. Tapi ini adalah analisa sementara sambil menunggu FOMC. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you next video. Bye bye.